Haji Faisal, ayah Fuji ikut terkena imbas dengan kondisi pasar Tanah Abang yang sepi pengunjung. Menurut Haji Faisal, sepinya pasar Tanah Abang sudah terjadi sejak pandemi COVID-19 hingga saat ini. Otomatis kena imbas, kata Haji Faisal di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 16 September tahun 2023. Iya, Pasar Tanah Abang sekarang memang lagi sepi, sebenarnya sepi sejak COVID, ujar ayah dari Fuji ini. Terlebih, Haji Faisal yang memiliki toko kain, menjual barang dagangannya secara kredit ke pedagang pakaian. Jadi di Tanah Abang, sistem kami di sini di Tanah Abang orang grosir kain menjual kepada orang yang punya kios di dalam jual baju, jadi sistemnya kredit, sebagian, terangnya. Kami jual dengan tenggat waktu, umpamanya 1,5 bulan atau 1 bulan baru pembayaran dari orang-orang yang jadi langganan kita, lanjutnya. Namun, sayangnya toko-toko pakaian yang mengambil kain dari Haji Faisal itu sebagian besar gulung tikar. Ya, katakanlah sebagian saya sih dari 100% yang saya kasih, 60% tutup, lanjutnya. Kondisi seperti itu berpengaruh pada Haji Faisal di mana toko yang mengambil kain secara kredit kepadanya kesulitan membayar. Duit saya ada pada orang. Saya duit sama orang di luar banyak sekali, lanjutnya. Kalau dia masih bisa bertahan, kita masih ada harapan bulan besok dia mau bayar. Kalau sudah gulung tikar, nah ini berisiko sama kita, tutup Haji Faisal. Seperti diberitakan sebelumnya, pedagang Pasar Tanah Abang mengeluhkan kondisi tempat berjualannya saat ini. Pasar Tanah Abang yang terkenal ramai dengan pembeli, kini dikabarkan sepi sejak pandemi COVID-19. Opa, ini kan dikabarkan Tanah Abang katanya sepi pengunjung nih Opa. Opa sendiri sebagai pedagang di Tanah Abang gimana nih? Merasakan hal itu apa enggak? Ya, Pasar Tanah Abang memang sekarang lagi sepi. Sebenarnya sepi Pasar Tanah Abang ini sudah semenjak COVID. Jadi trennya itu semenjak COVID menurun. Sepi. Sekarang jauh sepi dari COVID. Berarti Pak Haji juga kena imbasnya juga ya Pak ya? Ya, otomatis orang dagang grosir seperti saya atau teman-teman saya itu kena imbas. Karena sistem kami di sini di Tanah Abang ini, orang-orang grosir bahan ini menjual kepada orang-orang yang punya kios di dalam, yang jual baju jadi, itu sistem kredit, sebagian. Jadi kami jual dengan waktu seumpamanya 1,5 bulan atau 1 bulan, baru pembayaran dari orang-orang yang sudah menjadi langganan kita. Bukan semuanya ya, sebagian. Terus dengan kondisi dia pas seperti itu sekarang sepi dan dia kadang laris kadang enggak, tentu pembayarannya ke kita macet. Nah, jadi yang paling besar resikonya adalah kita yang dagang grosir ini. Yang sudah menjual dengan kredit itu diambil dulu, istilahnya barangnya diambil dulu dan pembayarannya agak sedikit terhambat. Iya, terhambat, otomatis terhambat. Nah, syukur-syukur kalau dia masih bisa bertahan. Kalau dia sendiri tidak bisa bertahan, ya kita yang rugi. Yang penuh kita yang dagang grosir. Tapi penurunannya lumayan berasa banget nggak sih Pak Haji, apa tipis-tipis aja? Kalau untuk sekarang, ya berasa sekali. Sekarang penurunan itu udah jauh sekali. Bukan penurunan lagi mungkin. Ada yang udah banyak yang gulung tikar sekarang. Dan masih ada yang bertahan itu sudah ya biasanya omset umpamanya 100, mungkin sekarang omsetnya 30. Jadi kadang-kadang biaya operasional aja kadang-kadang sehari nggak nutup ya Pak ya? Nggak nutup. Biaya operasional sekarang banyak. Jadi memang situasi sekarang sangat berat sekali. Tapi Pak Haji sendiri bisa bertahan gimana nih Pak Haji, siasat-siasatnya? Apakah ada tips-tips tertentu apa gimana? Kalau orang seperti saya ini dagang grosir ini memang harus bertahan. Bagaimanapun kondisinya harus bertahan. Karena bagaimanapun juga kita sudah dengan orang-orang itu kan ada sangkutan. Kalau kita nggak bertahan, nah duit kita yang sama orang-orang langganan kita yang macet, artinya yang belum pembayarannya selesai, kalau kita nggak ada, ya gimana nagihnya nanti? Nah, kalau kita masih ada, nah sementara dia masih buka, dia masih bisa menyicil ke kita. Oke, dalam kondisi minim, dengan kondisi yang mungkin biaya operasional kita nggak cukupi, kita harus tetap bertahan. Nah, kita berharap langgan-langgan yang kita di dalam itu bisa membayar bahan kita yang diambil ke kita. Jadi masih menunggu. Berarti Pak Haji ada pengalaman yang tokonya yang ngambil bahan ke Pak Haji itu ternyata tutup gitu, udah tutup gulung tikar? Ya katakanlah sebagian, kalau saya sih
Dari 100% yang saya kasih, 60% tutup. Nah, duit saya ada sama orang. Nah, yaitu cara ngejarnya gimana nih Pak Ya, Haji? di situlah makanya yang paling menanggung risiko adalah kita grosir. Karena memang saya selama ini dagangnya kredit. Ada sih beberapa orang yang artinya ngambil bahan dengan harga cash, ada juga. Tapi kebanyakan langgan-langgan saya itu belanja dengan saya sistemnya kredit sebulan setengah atau 2 bulan. Nah, kemudian terjadi situasi yang seperti sekarang yang tidak mendukung, sehingga pembayarannya macet dan dalam menunggu. Ya syukur kalau masih dia bisa bertahan. Nah, kalau masih dia bisa bertahan, kita masih punya harapan mungkin bulan besok dia mau bayar atau minggu besok dia mau bayar. Nah, kalau dia sudah tutup gulung tikar karena kontrak tokonya sudah habis, mau diperpanjang lagi dia udah nggak sanggup kan? Nah, ditutup. Nah, ini yang berisiko sekali sama kita sekarang. Nah, terus Pak Haji gimana tuh cara menyelesaikannya si toko itu ke Pak Haji, sedangkan udah tutup dia? Ya, sejauh ini saya tetap menagih ya. Tapi ya syukur-syukur kalau ada yang mau ditagih. Kalau nggak ada lagi yang mau ditagih, ya gimana? Terpaksa Diikhlaskan. Bukan dong. Enggak, tetap saya minta. Saya minta, tapi sejauh ini ya macet pembayaran dari mereka itu semuanya macet. Tapi berarti ada komunikasi di luar toko ya berarti ya kalau kayak gitu? Ya setiap saat ada komunikasi. Cuman untuk mengembalikan uang kita dengan kondisi dia yang sudah tidak buka kios, sudah semakin berat. Jadi kita yang punya risiko. Tapi kooperatif waktu dimintai? Ya kooperatif lah, tetapi ya karena keadaan dia nggak punya uang, mau gimana lagi? Iya. Nah, ada lagi yang paling berat permasalahan. Kadang-kadang dia punya utang ke bank. Jadi bunga bank dia harus bayar. Iya. Rumahnya udah kegadaian. Nah, ada beberapa saya coba dia bayar sama kita dengan mengasihkan mobil. Ternyata mobilnya udah kegadaian sama bank. Akhirnya kita terpaksa pasar lunasan ke bank, atau kadang-kadang ya kita nggak mau ngambil macam-macam. Jadi yang paling berisiko sekali sejauh ini adalah kita yang dagang grosir. Memang semuanya punya risiko sih ya, bukan saya mengatakan orang baju jadi itu ya berisiko itu sangat besar. Tetapi bagi kami yang dagangnya mengasih waktu tempo selama 1,5 bulan 2 bulan sekarang. Dan macet ini bukan sekarang aja, semenjak Covid. Oh, semenjak Covid. Berarti udah berjalan hampir 3 tahun ya Pak ya? Iya. Karena saya dagang di sini kan sudah lama. Jadi sistem saya sejak dahulu seperti itu. Artinya ngasih barang tetap berjangka. Jangka, bayar, kasih lagi. Pas Covid, mereka sudah mulai carut marut pembayarannya, sudah mulai macet. Dan macet sampai sekarang, dan masih ada yang menyicil, kemudian minta tambah lagi barang karena kondisinya sudah mulai membaik menurut dia. Kemarin sempat kita kasih lagi, berharap dia akan bangkit. Dengan dia bangkit mungkin dia bukan bisa menyelesaikan utang lama, kita udah kasih lagi dikit-dikit. Ternyata kondisi sekarang tidak mendukung, dan akhirnya ya sekarang tambah macet. Padahal sekarang ekonomi kelihatannya sih udah mulai membaik ya pasca Covid ya, terlihat ya. Tapi dalam prakteknya gimana Pak Haji? Kalau di soal dagang kita rasakan enggak seperti itu. Oh enggak sesudah semudah kayak sebelumnya. Sekarang beda kondisi yang sudah tahun-tahun yang lewat sebelum Covid. Jadi untuk menunggu stabil seperti sebelum Covid mungkin makan waktu lama. Jadi ini akibat dari Covid juga. Tapi Pak Haji sendiri menutupi gitu yang uang di luar, kan ini toko harus banget berjalan kan Pak Haji. Iya. Cara nutupinnya gimana tuh? Saya ya banyak teman-teman ya, bukan saya aja ya, mungkin ada beberapa. Karena kita seperti yang saya sampaikan tadi, karena kita sudah sangkutan ada sama orang-orang dalam. Kalau kita nggak lanjutkan, mereka ya nanti macet lagi, tambah nggak dibayar duit kita kan. Jadi kita dalam kondisi apapun kita berusaha untuk bertahan, berharap uang yang ada sama mereka yang masih buka dia akan bayar, dan itu kita kumpul. Jadi kita untuk mensiasatinya
Ya bagaimana caranya untuk bertahan? Ya banyak di antara kita yang kadang-kadang kalau perlu pakai duit yang lain dulu atau duit dari mana saja. Pakai duit mungkin sistem kerjasama dengan teman atau umpamanya kalau perlu pakai duit bank dulu. Yang penting kan bertahan. Memang kondisi itu sekarang seperti itu. Nyatanya seperti itu ya Pak Haji. Saya duit sama orang di dalam banyak sekali. Ada kabar lagi nih Pak Haji, katanya pasar sepi juga bisa jadi karena TikTok Shop kayak gitu. Nah Pak Haji ngeliatnya gimana nih? Kan mamanya Fuji juga kan jualan di TikTok Shop, gimana Pak Haji? Iya, kalau pengaruh media sosial sih ya pasti ada. Pasti ada. Malahan mungkin besar kali ya. Tetapi kemarin kan Menteri Perdagangan sudah menyampaikan akan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi hal itu. Namun demikian untuk ini kan bukanlah akibat dari dari dagang di media sosial aja. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan adalah akibat dari rentetan masalah COVID dahulu. Ya, jadi sekarang terasanya. Jadi bukan tiba-tiba gara-gara media sosial aja. Kalau menurut saya sih. Tapi ada akibat dari media sosial, artinya di TikTok segala macam itu, ya saya yakin ya pasti sangat besar sekali. Yang mudah-mudahan dengan yang diumumkan oleh Menteri Perdagangan kemarin akan mengambil langkah-langkah yang sekarang sedang digodok, mudah-mudahan bisa memberikan suatu harapan lah. Tapi Pak Haji sendiri jualan produk yang di pasar ini di TikTok Shop jualan juga nggak sih Pak Haji? Saya nggak jualan di TikTok karena seperti bahan. Kalau bahan ini lihat langsung ya. Lihat langsung. Tapi ada juga yang dagang di TikTok. Ada beberapa. Tapi walaupun nggak di TikTok, di media sosial lain dagang, karena kita mengirimkan secara online. Ada juga kita kirim ke teman kita, di Facebook, di Instagram. Jadi di situ orang bisa lihat juga, bisa baca juga. Wah ini ada bahan ini. Jadi itu semuanya itu kan dipergunakan orang sekarang untuk dagang, usaha. Tapi Pak Haji sendiri ada keinginan buat merambah di e-commerce lain atau di TikTok gak sih buat? Iya secara tidak langsung, walaupun mungkin di TikTok belum saya, tapi di dunia lain, di media lain saya dagang. Saya dagang. Ini seperti saya bilang tadi kan, termasuk seperti Instagram tadi, seperti di Facebook, ya pokoknya di dunia media sosial, ya saya kirim. Ya, saya punya ini. Itu kan dibaca oleh langganan saya. Nah, soal yang mau ada peraturan TikTok Shop dihapus gitu Pak Haji, kan satu sisi Pak Haji memang punya toko offline seperti ini, satu sisi juga ada mamanya Fuji juga suka jualan di TikTok, Fuji juga. Nah, menanggapinya gimana sih Pak Haji, setuju apa enggak sih? Kalau untuk dihapus saya rasa enggak apa-apa. Kita kan nggak boleh juga hapus secara gampang bicara saja. Soalnya kenapa? TikTok itu sendiri sekarang sudah banyak juga memberi kehidupan kepada orang lain. Jadi mungkin aturan yang perlu. Kalau menurut saya, kalau ditutup, saya sih kurang sepakat. Banyak orang-orang yang selama ini tidak berkembang dan tidak maju, setelah dia coba dagang di dunia media sosial di TikTok, sekarang maju. Banyak juga. Kita nggak bisa pungkiri. Jadi semuanya itu ada positif dan negatifnya saja. Cuman perlu aturan, artinya regulasinya perlu dibenahi menurut saya. Berarti Pak Haji, istilahnya pedagang support pedagang juga nih ya Pak? Iya harus. Mau offline mau online? Oh iyalah harus, semuanya itu kan agar semuanya kita kan berhak mendapatkan tempat yang yang dimana kita bisa berkarir, dimana kita bisa berkarya kan. Ya kalau sebagian mungkin dia agak bisa dagang di Tanah Abang, kenapa? Karena di Tanah Abang dagang kan modalnya gede, harus sewa kios. Nah dengan di media sosial hanya dengan HP aja bisa kan. Jadi kita beri juga mereka peluang. Dan terus sebagian kan juga nggak bisa ke pasar, dia bisa di rumah sambil dia menjaga anaknya, dia bisa dagang. Ya kayak Omar di rumah, dia bisa sambil berdagang, menjaga cucu aja bisa, ngapain daripada duduk coba aja kan. Jadi kalau untuk dihapus menurut saya kuranglah elok ya, karena sudah banyak berpengaruh terhadap hidup hajat orang banyak. Ini terakhir Pak Haji nih, di situasi yang kayak gini Pak Haji nih berhasil ya, maksudnya toko nambah kayak gitu. Saya nggak nambah. Oh sebenarnya ini juga udah dari dulu. Saya nggak nambah. Saya dulu banyak cuman sekarang ini aja bertambah. Oh berarti Pak Haji juga sempat ngalamin yang namanya toko banyak tapi beberapa harus dipilih. Iya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kan sistemnya dulu kan sistem itu. Saya dengan langganan saya.
artinya ada beberapa orang dan ada juga yang kontan. Tapi sistem dengan langganan saya yang lama itu kan saya utang. Nah, langganan saya dari 100 sekarang mungkin tinggal ya 15%. Yang lain ada yang sudah tutup kiosnya belum tikar, ada yang yang macet duit saya sama dia, sehingga saya nggak mungkin lagi mengasih dia. Jadi untuk apa saya buka? Nah Pak Haji, tapi worry nggak sih, kan sempat yang ada yang ngambil dulu barang ke Pak Haji terus tiba-tiba tokonya tutup karena keadaan ya. Worry nggak sih nanti kalau misalnya ada yang baru lagi nih mau minta sistem kayak gitu ke Pak Haji? Nah, kalau sekarang itu kita harus sangat selektif sekali, nggak bisa sembarangan sekarang. Dan benar-benar ya kita yakin dengan orang itu. Sistem dagang di pasar Tanah Abang nggak bisa lepas daripada sistem kredit. Itu kalau menurut saya. Tetapi harus dipilah-pilah. Mungkin dulu kita ngasih orang katakanlah sampai 60 orang, mungkin sekarang kita kasih cuma 3 atau 4 orang. Berarti harus ininya apa Pak Haji? Ada yang bisa kredit ke Pak Haji harus misalnya udah bikin toko berapa tahun atau gimana? Ya setidaknya mereka sudah orang orang lama dan sudah kita ya pandai-pandai kita menilai aja seseorang. Kita pandai-pandai menilai aja apakah orang ini kita bisa mempercayai dia atau orangnya ya itu insting. Yakin kita dengan seorang kasih. Kalau nggak yakin. Siap Pak Haji, terima kasih ya. Haji Faisal, ayah Fuji ikut terkena imbas dengan kondisi pasar Tanah Abang yang sepi pengunjung. Menurut Haji Faisal, sepinya pasar Tanah Abang sudah terjadi sejak pandemi COVID-19 hingga saat ini. Otomatis kena imbas, kata Haji Faisal di pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 16 September tahun 2023. Iya, pasar Tanah Abang sekarang memang lagi sepi, sebenarnya sepi sejak COVID, ujar ayah dari Fuji ini. Terlebih, Haji Faisal yang memiliki toko kain, menjual barang dagangannya secara kredit ke pedagang pakaian jadi di Tanah Abang. Sistem kami di sini di Tanah Abang orang grosir kain menjual kepada orang yang punya kios di dalam jual baju, jadi sistemnya kredit, sebagian, terangnya. Kami jual dengan tenggat waktu umpamanya 1,5 bulan atau 1 bulan baru pembayaran dari orang-orang yang jadi langganan kita, lanjutnya. Namun, sayangnya toko-toko pakaian yang mengambil kain dari Haji Faisal itu sebagian besar gulung tikar. Ya katakanlah sebagian saya sih dari 100% yang saya kasih, 60% tutup, lanjutnya. Kondisi seperti itu berpengaruh pada Haji Faisal di mana toko yang mengambil kain secara kredit kepadanya kesulitan membayar. Duit saya ada pada orang. Saya duit sama orang di luar banyak sekali, lanjutnya. Kalau dia masih bisa bertahan, kita masih ada harapan bulan besok dia mau bayar kalau sudah gulung tikar, nah ini berisiko sama kita, tutup Haji Faisal. Seperti diberitakan sebelumnya, pedagang pasar Tanah Abang mengeluhkan kondisi tempat berjualannya saat ini. Pasar Tanah Abang yang terkenal ramai dengan pembeli, kini dikabarkan sepi sejak pandemi COVID-19. Opa, ini kan dikabarkan Tanah Abang katanya sepi pengunjung nih Opa. Opa sendiri sebagai pedagang di Tanah Abang gimana nih? Merasakan hal itu apa enggak? Ya, pasar Tanah Abang memang sekarang lagi sepi. Sebenarnya sepi pasar Tanah Abang ini sudah semenjak COVID. Jadi trennya itu semenjak COVID menurun. Sepi. Sekarang jauh sepi. Berarti Pak Haji juga kena imbasnya juga ya Pak ya? Ya otomatis orang dagang grosir seperti saya atau teman-teman saya itu kena imbas. Karena sistem kami di sini di Tanah Abang ini, orang-orang grosir bahan ini menjual kepada orang-orang yang punya kios di dalam, yang jual baju jadi, itu sistem kredit, sebagian. Jadi kami jual dengan waktu seumpamanya 1,5 bulan atau 1 bulan, baru pembayaran dari orang-orang yang sudah menjadi langganan kita. Bukan semuanya ya, sebagian. Terus dengan kondisi dia pas seperti itu sekarang sepi dan dia kadang laris kadang enggak, tentu pembayarannya ke kita macet. Nah jadi yang paling besar resikonya adalah kita yang dagang grosir ini. Yang sudah menjual dengan kredit itu diambil dulu, istilahnya barangnya diambil dulu dan pembayarannya agak sedikit terhambat. Iya, terhambat, otomatis terhambat. Nah, syukur-syukur kalau dia masih bisa bertahan. Kalau dia sendiri tidak bisa bertahan, ya kita yang rugi.
Yang penuh itu kita yang dagang grosir. Tapi penurunannya lumayan berasa banget nggak sih Pak Haji? Apa tipis-tipis aja? Kalau untuk sekarang, ya berasa sekali. Sekarang penurunan itu udah jauh sekali. Bukan penurunan lagi mungkin. Ada yang udah banyak yang gulung tikar sekarang. Dan masih ada yang bertahan itu sudah ya biasanya omset umpamanya 100, mungkin sekarang omsetnya 30. Jadi kadang-kadang biaya operasionalnya kadang-kadang sehari udah nggak nutup ya Pak ya? Nggak nutup. Biaya operasional sekarang udah nutup. Jadi memang situasi sekarang sangat berat sekali. Tapi Pak Haji sendiri bisa bertahan gimana nih Pak Haji siasat-siasatnya? Apakah ada tips-tips tertentu apa gimana? Kalau orang seperti saya ini dagang grosir ini memang harus bertahan. Bagaimanapun kondisinya harus bertahan. Karena bagaimanapun juga kita sudah dengan orang-orang itu kan ada sangkutan. Kalau kita nggak bertahan, nah duit kita yang sama orang-orang langganan kita yang macet, artinya yang belum lah pembayarannya selesai. Kalau kita nggak ada, ya gimana nagihnya nanti? Nah kalau kita masih ada, nah sementara dia masih buka, dia masih bisa menyicil ke kita. Oke, dalam kondisi minim dengan kondisi yang mungkin biaya operasional kita nggak cukupi, kita harus tetap bertahan. Nah kita berharap langgan-langganan kita di dalam itu bisa membayar bahan kita yang diambil ke kita. Jadi maksudnya menunggu. Berarti Pak Haji ada pengalaman yang tokonya yang ngambil bahan ke Pak Haji itu ternyata tutup gitu, udah tutup gulung tikar? Ya katakanlah sebagian, kalau saya sih dari 100% yang saya kasih 60% tutup. Nah duit saya ada sama orang. Nah yaitu cara ngejarnya gimana nih Pak Haji? Ya disitulah makanya yang paling menanggung risiko adalah kita grosir. Karena memang saya selama ini dagangnya kredit. Ada sih beberapa orang yang artinya ngambil bahan dengan harga cash, ada juga. Tapi kebanyakan langgan-langgan saya itu belanja dengan saya sistemnya kredit sebulan setengah atau 2 bulan. Nah, kemudian terjadi situasi yang seperti sekarang yang tidak mendukung, sehingga pembayarannya macet dan kita lama menunggu. Ya syukur kalau masih dia bisa bertahan. Nah, kalau masih dia bisa bertahan, kita masih punya harapan mungkin bulan besok dia mau bayar atau minggu besok dia mau bayar. Nah, kalau dia sudah tutup gulung tikar karena kontrak tokonya sudah habis, mau diperpanjang lagi dia udah nggak sanggup kan? Nah, ditutup. Nah, ini yang berisiko sekali sama kita sekarang. Nah, terus Pak Haji gimana tuh cara menyelesaikannya si toko itu ke Pak Haji, sedangkan udah tutup dia? Ya sejauh ini saya tetap menagih ya. Tapi ya syukur-syukur kalau ada yang mau ditagih. Kalau nggak ada lagi yang mau ditagih, ya gimana? Terpaksa. Diikhlaskan. Bukan dong. Enggak, tetap saya minta. Saya minta, tetapi sejauh ini ya macet pembayaran dari mereka itu semuanya macet. Tapi berarti ada komunikasi di luar toko ya berarti ya kalau kayak gitu? Ya setiap saat ada komunikasi. Cuman untuk mengembalikan uang kita dengan kondisi dia yang sudah tidak buka kios, udah semakin berat. Jadi kita yang tunggu. Tapi kooperatif waktu dimintai? Ya kooperatif lah. Tetapi ya karena keadaan dia nggak punya uang, mau gimana lagi? Iya. Nah ada lagi yang paling berat permasalahan. Kadang-kadang dia punya utang ke bank. Jadi bunga bank dia harus bayar. Iya. Rumahnya udah PKT. Ada beberapa saya coba dia bayar sama kita dengan mengasihkan mobil. Ternyata mobilnya udah kegadaian sama bank. Akhirnya kita terpaksa pasar lunasan ke bank, atau kadang-kadang kita nggak mau ngambil macam-macam. Jadi yang paling berisiko sekali sejauh ini adalah kita yang dagang grosir. Memang semuanya punya risiko sih ya, bukan saya mengatakan orang baju jadi itu ya berisiko itu sangat besar. Tetapi bagi kami yang dagangnya mengasih waktu tempo selama 1,5 bulan 2 bulan sekarang. Dan macet ini bukan sekarang aja, semenjak Covid. Oh, semenjak Covid. Berarti udah berjalan hampir 3 tahun ya Pak ya? Iya. Karena saya dagang di sini kan sudah lama. Jadi sistem saya sejak dahulu seperti itu. Artinya ngasih barang tetap berjangka. Bayar, kasih lagi, bayar, kasih lagi. Pas Covid, mereka sudah mulai carut marut pembayarannya, sudah mulai macet. Dan macet sampai sekarang, dan masih ada yang menyicil, kemudian minta tambah lagi barang karena kondisinya sudah mulai membaik menurut dia. Kemarin sempat kita kasih lagi, berharap dia akan bangkit.
dengan dia bangkit mungkin dia bukan bisa menyelesaikan utang lama, kita udah kasih lagi dikit-dikit. Ternyata kondisi sekarang tidak mendukung dan akhirnya ya sekarang tambah macet. Padahal sekarang ekonomi kelihatannya sih udah mulai membaik ya pasca COVID ya, terlihat ya. Tapi dalam prakteknya gimana Pak Haji? Kalau di soal dagang kita rasakan enggak seperti itu. Oh enggak sesudah semudah kayak Iya. sebelumnya. Sekarang beda kondisi yang sudah tahun-tahun yang lewat sebelum COVID. Jadi untuk menunggu stabil seperti sebelum COVID mungkin Sulit, makan waktu lama. Jadi ini akibat dari COVID juga. Tapi Pak Haji sendiri menutupi gitu yang uang di luar. Kan ini toko harus banget berjalan kan Pak Haji. Iya. Cara nutupinnya gimana tuh? Saya ya banyak teman-teman ya, bukan saya aja ya, mungkin ada beberapa. Karena kita seperti yang saya sampaikan tadi, karena kita sudah sangkutan ada sama orang-orang dalam. Kalau kita nggak lanjutkan, mereka ya nanti macet lagi, tambah nggak dibayar duit kita kan. Jadi kita dalam kondisi apapun kita berusaha untuk bertahan, berharap uang yang ada sama mereka yang masih buka dia akan bayar. Itu kita kumpul. Jadi kita untuk mensiasatinya ya bagaimana caranya untuk bertahan, ya banyak di antara kita yang kadang-kadang kalau perlu pakai duit yang lain dulu atau duit ya dari mana saja, pakai duit mungkin sistem kerjasama dengan teman, atau umpamanya kalau perlu pakai duit bank dulu, yang penting kan bertahan. Memang kondisi itu sekarang seperti itu. Nyatanya seperti itu ya Pak Haji. Saya duit sama orang di dalam banyak sekali. Ada kabar lagi nih Pak Haji, katanya pasar sepi juga bisa jadi karena TikTok Shop kayak gitu. Nah Pak Haji ngeliatnya gimana nih? Kan mamanya Fuji juga kan jualan di TikTok Shop, gimana Pak Haji? Iya, kalau pengaruh media sosial sih ya pasti ada. Pasti ada. Malahan mungkin besar kali ya. Tetapi kemarin kan Menteri Perdagangan sudah menyampaikan akan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi hal itu. Namun demikian untuk ini kan bukanlah akibat dari dari dagang di media sosial aja. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan adalah akibat dari rentetan masalah COVID dahulu. Ya, jadi sekarang terasanya. Jadi bukan tiba-tiba gara-gara media sosial itu. Kalau menurut saya sih, tapi ada akibat dari media sosial, artinya di TikTok segala macam itu. Ya, saya yakin ya pasti sangat besar. Yang mudah-mudahan dengan yang diumumkan oleh Menteri Perdagangan kemarin akan mengambil langkah-langkah yang sekarang sedang digodok, mudah-mudahan bisa memberikan suatu harapan lah. Tapi Pak Haji sendiri jualan produk yang di pasar ini di TikTok Shop jualan juga nggak sih Pak Haji? Saya nggak jualan di TikTok karena sifatnya bahan. Kalau bahan ini Lihat langsung ya? lihat langsung. Tapi ada juga yang dagang di TikTok, ada beberapa. Tapi walaupun nggak di TikTok, di media sosial lain dagang, karena kita mengirimkan secara online. Ada juga kita kirim ke teman kita, di Facebook, di Instagram. Jadi di situ orang bisa lihat juga, bisa baca juga. Oh ini ada bahan ini. Jadi itu semuanya itu kan dipergunakan orang sekarang untuk dagang, usaha. Tapi Pak Haji sendiri ada keinginan buat merambah di e-commerce lain atau di TikTok gak sih buat? Iya secara tidak langsung, walaupun mungkin di TikTok belum saya, tapi di dunia lain, di media lain saya dagang. Saya dagang. Ini seperti saya bilang tadi kan, termasuk seperti Instagram tadi, seperti di Facebook. Ya pokoknya di dunia media sosial, ya saya kirim. Ini saya punya ini, saya punya ini. Itu kan dibaca oleh langganan saya. Nah, soal yang mau ada peraturan TikTok Shop dihapus gitu Pak Haji, kan satu sisi Pak Haji memang punya toko offline seperti ini, satu sisi juga ada mamanya Fuji juga suka jualan di TikTok, Fuji juga. Nah, menanggapinya gimana sih Pak Haji, setuju apa enggak sih? Kalau untuk dihapus saya rasa nggak apa-apa. Kita kan nggak boleh juga menghapus secara tanpa bicara. Soalnya kenapa? TikTok itu sendiri sekarang sudah banyak juga memberi kehidupan kepada orang lain. Jadi mungkin aturan yang perlu. Kalau menurut saya, kalau ditutup, saya sih
kurang sepakat sih. Banyak orang-orang yang selama ini tidak berkembang dan tidak maju, setelah dia coba dagang di dunia media sosial di TikTok, sekarang maju. Banyak juga, kita nggak bisa pungkiri. Jadi semuanya itu ada positif dan negatifnya saja. Cuman perlu aturan, artinya regulasinya perlu dibenahi menurut saya. Betul. Berarti Pak Haji, istilahnya pedagang support pedagang juga nih ya Pak Iya, Haji? harus Mau offline mau online? Oh iyalah, harus semuanya itu kan, agar semuanya kita kan berhak mendapatkan tempat yang apa ya, yang dimana kita bisa berkarir, dimana kita bisa berkarya kan. Ya kalau sebagian mungkin dia agak bisa dagang di Tanah Abang, kenapa? Karena di Tanah Abang dagang kan modalnya gede, harus sewa kios. Nah dengan di media sosial hanya dengan HP aja bisa kan. Jadi kita beri juga mereka peluang, beri mereka peluang. Dan terus sebagian kan juga nggak bisa ke pasar, dia bisa di rumah sambil dia menjaga anaknya, dia bisa dagang. Ya kayak Omar di rumah, dia bisa sambil berdagang, menjaga cucu aja bisa, ngapain daripada duduk coba aja kan. Jadi kalau untuk dihapus menurut saya kuranglah elok ya, karena sudah banyak berpengaruh terhadap hidup hajat orang banyak. Ini terakhir Pak Haji nih, di situasi yang kayak gini Pak Haji nih berhasil ya, maksudnya toko nambah kayak gitu. Saya nggak nambah. Oh sebenarnya ini juga udah dari dulu. Saya nggak nambah. Saya dulu banyak cuman sekarang ini aja bertahan. Oh berarti Pak Haji juga sempat ngalamin yang namanya toko banyak tapi beberapa harus dipilih. Iya. Karena ya seperti yang saya sampaikan tadi, kan sistemnya dulu kan sistemnya saya dengan langganan saya. Artinya ada beberapa orang dan ada juga yang kontan. Tapi sistem dengan langganan saya yang lama itu kan saya utang. Nah, langganan saya dari 100 sekarang mungkin tinggal ya 15%. Yang lain ada yang sudah tutup kiosnya belum tikar, ada yang yang macet duit saya sama dia, sehingga saya nggak mungkin lagi mengasih dia. Jadi untuk apa saya buka? Nah Pak Haji, tapi worry nggak sih, kan sempat yang ada yang ngambil dulu barang ke Pak Haji terus tiba-tiba tokonya tutup karena keadaan ya. Worry nggak sih nanti kalau misalnya ada yang baru lagi nih mau minta sistem kayak gitu ke Pak Haji? Nah kalau sekarang itu kita harus sangat selektif sekali, nggak bisa sembarangan sekarang. Dan benar-benar ya kita yakin dengan orang itu. Sistem dagang di pasar Tanah Abang nggak bisa lepas daripada sistem kredit. Itu kalau menurut saya. Tetapi harus dipilah-pilah. Mungkin dulu kita ngasih orang katakanlah sampai 60 orang, mungkin sekarang kita kasih cuma 3 atau 4 orang. Berarti harus ininya apa Pak Haji? Ada yang bisa kredit ke Pak Haji harus misalnya udah bikin toko berapa tahun atau gimana? Ya setidaknya mereka sudah orang lama dan sudah kita ya pandai-pandai kita menilai aja seseorang. Kita pandai-pandai menilai aja apakah orang ini kita bisa mempercayai dia atau orangnya ya itu insting. Yakin kita dengan seorang kasih. Kalau nggak yakin. Siap Pak Haji, terima kasih ya. Haji Faisal, ayah Fuji ikut terkena imbas dengan kondisi pasar Tanah Abang yang sepi pengunjung. Menurut Haji Faisal, sepinya pasar Tanah Abang sudah terjadi sejak pandemi COVID-19 hingga saat ini. Otomatis kena imbas, kata Haji Faisal di pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 16 September tahun 2023. Iya, pasar Tanah Abang sekarang memang lagi sepi, sebenarnya sepi sejak COVID, ujar ayah dari Fuji ini. Terlebih, Haji Faisal yang memiliki toko kain, menjual barang dagangannya secara kredit ke pedagang pakaian jadi di Tanah Abang. Sistem kami di sini di Tanah Abang orang grosir kain menjual kepada orang yang punya kios di dalam jual baju, jadi sistemnya kredit, sebagian, terangnya. Kami jual dengan tenggat waktu umpamanya 1,5 bulan atau 1 bulan baru pembayaran dari orang-orang yang jadi langganan kita, lanjutnya. Namun, sayangnya toko-toko pakaian yang mengambil kain dari Haji Faisal itu sebagian besar gulung tikar. Ya katakanlah sebagian saya sih dari 100% yang saya kasih, 60% tutup, lanjutnya. Kondisi seperti itu berpengaruh pada Haji Faisal di mana toko yang mengambil kain secara kredit kepadanya kesulitan membayar. Duit saya ada pada orang. Saya duit sama orang di luar banyak sekali, lanjutnya. Kalau dia masih bisa bertahan, kita masih ada harapan bulan besok dia mau bayar kalau sudah gulung tikar, nah ini berisiko sama kita, tutup Haji Faisal. Seperti diberitakan sebelumnya, pedagang pasar Tanah Abang mengeluhkan kondisi tempat berjualannya saat ini. Pasar Tanah Abang yang terkenal ramai dengan pembeli, kini dikabarkan sepi sejak pandemi COVID-19.
Opa, ini kan dikabarkan Tanah Abang katanya sepi pengunjung nih Opa. Opa sendiri sebagai pedagang di Tanah Abang gimana nih? Merasakan hal itu apa enggak? Ya, pasar Tanah Abang memang sekarang lagi sepi. Sebenarnya sepi pasar Tanah Abang ini sudah semenjak Covid. Jadi trennya itu semenjak Covid menurun. Sepi. Sekarang jauh sepi dari Tanah Abang. Berarti Pak Haji juga kena imbasnya juga ya Pak ya? Ya otomatis orang dagang grosir seperti saya atau teman-teman saya itu kena imbas. Karena sistem kami di sini di Tanah Abang ini, orang-orang grosir bahan ini menjual kepada orang-orang yang punya kios di dalam, yang jual baju jadi, itu sistem kredit, sebagian. Jadi kami jual dengan waktu seumpamanya 1,5 bulan atau 1 bulan, baru pembayaran dari orang-orang yang sudah menjadi langganan kita. Bukan semuanya ya, sebagian. Terus dengan kondisi dia pas seperti itu sekarang sepi dan dia kadang laris kadang enggak, tentu pembayarannya ke kita macet. Nah jadi yang paling besar risikonya adalah kita yang dagang grosir ini. Yang sudah menjual dengan kredit itu diambil dulu, istilahnya barangnya diambil dulu dan pembayarannya agak sedikit terhambat. Iya, ya, Pak Haji, terhambat, ya? otomatis terhambat. Nah, syukur-syukur kalau dia masih bisa bertahan. Kalau dia sendiri tidak bisa bertahan, ya kita yang rugi. Yang penuh itu kita yang dagang grosir. Tapi penurunannya lumayan berasa banget nggak sih Pak Haji? Apa tipis-tipis aja? Kalau untuk sekarang, ya berasa sekali. Sekarang penurunan itu udah jauh sekali. Bukan penurunan lagi, ada yang udah banyak yang belum tikar sekarang. Dan masih ada yang bertahan itu sudah ya biasanya omset umpamanya 100, mungkin sekarang omsetnya 30. Jadi kadang-kadang biaya operasionalnya kadang-kadang sehari udah nggak nutup ya Pak ya? Nggak nutup. Biaya operasional sekarang udah nutup. Jadi memang situasi sekarang sangat berat sekali. Tapi Pak Haji sendiri bisa bertahan gimana nih Pak Haji siasat-siasatnya? Apakah ada tips-tips tertentu apa gimana? Kalau orang seperti saya ini dagang grosir ini memang harus bertahan. Bagaimanapun kondisinya harus bertahan. Karena bagaimanapun juga kita sudah dengan orang-orang itu kan ada sangkutan. Kalau kita nggak bertahan, nah duit kita yang sama orang-orang langganan kita yang macet, artinya yang belum lah pembayarannya selesai. Kalau kita nggak ada, ya gimana nagihnya nanti? Nah kalau kita masih ada, nah sementara dia masih buka, dia masih bisa menyicil ke kita. Oke, dalam kondisi minim dengan kondisi yang mungkin biaya operasional kita nggak cukupi, kita harus tetap bertahan. Nah kita berharap langgan-langganan kita di dalam itu bisa membayar bahan kita yang diambil ke kita. Jadi maksudnya menunggu. Berarti Pak Haji ada pengalaman yang tokonya yang ngambil bahan ke Pak Haji itu ternyata tutup gitu, udah tutup gulung tikar? Ya katakanlah sebagian, kalau saya sih dari 100% yang saya kasih 60% tutup. Nah duit saya ada sama orang. Nah yaitu cara ngejar gimana nih Pak Haji? Ya disitulah makanya yang paling menanggung risiko adalah kita grosir. Karena memang saya selama ini dagangnya kredit. Ada sih beberapa orang yang artinya ngambil bahan dengan harga cash, ada juga. Tapi kebanyakan langgan-langgan saya itu belanja dengan saya sistemnya kredit sebulan setengah atau 2 bulan. Nah, kemudian terjadi situasi yang seperti sekarang yang tidak mendukung sehingga pembayarannya macet dan kita lah menanggung. Ya syukur kalau masih dia bisa bertahan. Nah, kalau masih dia bisa bertahan, kita masih punya harapan mungkin bulan besok dia mau bayar atau minggu besok dia mau bayar. Nah, kalau dia sudah tutup gulung tikar karena kontrak tokonya sudah habis, mau diperpanjang lagi dia udah nggak sanggup kan? Nah ditutup. Nah ini yang berisiko sekali sama kita sekarang. Nah terus Pak Haji gimana tuh cara menyelesaikannya si toko itu ke Pak Haji sedangkan udah tutup dia? Ya sejauh ini saya tetap menagih ya. Tapi ya syukur-syukur kalau ada yang mau ditagih. Kalau nggak ada lagi yang mau ditagih, ya gimana? Terpaksa. Diikhlaskan. Bukan dong. Enggak, tetap saya minta. Tetapi sejauh ini macet pembayaran dari mereka itu semuanya macet. Tapi
berarti ada komunikasi di luar toko ya berarti ya kalau kayak gitu. Ya setiap saat ada komunikasi. Cuman untuk mengembalikan uang kita dengan kondisi dia yang sudah tidak buka kios, udah semakin berat. Jadi kita yang punya risiko. Tapi kooperatif waktu dimintai. Ya kooperatif lah, tetapi ya karena keadaan dia nggak punya uang, Mau gimana lagi? gimana? Iya. Nah ada lagi yang paling berat permasalahan. Kadang-kadang dia punya utang ke bank. Jadi bunga bank dia harus bayar. Iya. Rumahnya udah kegagalan. Ada beberapa saya coba dia bayar sama kita dengan mengasihkan mobil. Ternyata mobilnya udah kegadain sama bank. Akhirnya kita terpaksa pasar lunasan ke bank, atau kadang-kadang kita nggak mau ngambil macam-macam. Jadi yang paling berisiko sekali sejauh ini adalah kita yang dagang grosir. Memang semuanya punya risiko sih, ya bukan saya mengatakan orang baju jadi itu ya berisiko itu sangat besar. Tetapi bagi kami yang dagangnya mengasih waktu tempo selama 1,5 bulan 2 bulan sekarang. Dan macet ini bukan sekarang aja, semenjak Covid. Oh semenjak Covid. Berarti Semenjak udah Covid. berjalan hampir 3 tahun ya Pak ya? Iya, Iya. Karena saya dagang di sini kan sudah lama. Ha-ha. Jadi sistem saya sejak dahulu seperti itu. Artinya ngasih barang tetap berjangka. Mereka bayar, kasih lagi, bayar, kasih lagi. Pas Covid, mereka sudah mulai Carut marut deh. carut marut pembayarannya, sudah mulai macet. Dan macet sampai sekarang, dan masih ada yang menyicil, kemudian minta tambah lagi barang karena kondisinya sudah mulai membaik menurut dia. Kemarin sempat kita kasih lagi, berharap dia akan bangkit. Dengan dia bangkit mungkin dia bukan bisa menyelesaikan utang lama, kita udah kasih lagi dikit-dikit. Ternyata kondisi sekarang tidak mendukung, dan akhirnya ya sekarang tambah macet. Padahal sekarang ekonomi kelihatannya sih udah mulai membaik ya pasca Covid ya, terlihat ya. Tapi dalam prakteknya gimana Pak Haji? Kalau di soal dagang kita rasakan enggak seperti itu. Oh enggak sesudah semudah kayak Iya. sebelumnya. Sekarang beda kondisi yang sudah tahun-tahun yang lewat sebelum Covid. Jadi untuk menunggu stabil seperti sebelum Covid mungkin Sulit, makan waktu lama. Jadi ini akibat dari Covid juga. Tapi Pak Haji sendiri menutupi gitu yang uang di luar. Kan ini toko harus banget berjalan kan Pak Haji. Iya. Cara nutupinnya gimana tuh? Pak? Saya ya banyak teman-teman ya, bukan saya aja ya, mungkin ada beberapa. Karena kita seperti yang saya sampaikan tadi, karena kita sudah sangkutan ada sama orang-orang dalam. Kalau kita nggak lanjutkan, mereka Iya. ya nanti macet lagi, tambah nggak dibayar duit kita kan. Jadi kita dalam kondisi apapun kita berusaha untuk bertahan, berharap uang yang ada sama mereka yang masih buka dia akan bayar. Itu kita kumpul. Jadi kita untuk mensiasatinya ya bagaimana caranya untuk bertahan, ya banyak di antara kita yang kadang-kadang kalau perlu pakai duit yang lain dulu, atau duit dari mana saja, pakai duit mungkin sistem kerjasama dengan teman, atau umpamanya kalau perlu pakai duit bank dulu. Yang penting kan bertahan. Memang kondisi itu sekarang seperti itu. Nyatanya seperti itu ya Pak Haji. Saya duit sama orang di dalam banyak sekali. Ada kabar lagi nih Pak Haji, katanya pasar sepi juga bisa jadi karena TikTok Shop kayak gitu. Nah Pak Haji ngeliatnya gimana nih? Kan mamanya Fuji juga kan jualan di TikTok Shop, gimana Pak Haji? Iya, kalau pengaruh media sosial sih ya pasti ada. Pasti ada. Malahan mungkin besar kali ya. Tetapi kemarin kan Menteri Perdagangan sudah menyampaikan akan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi hal itu. Namun demikian, untuk ini kan bukanlah akibat dari dari dagang di media sosial aja. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan adalah akibat dari rentetan masalah Covid dahulu. Ya, jadi sekarang terasanya. Jadi bukan tiba-tiba gara-gara media sosial itu. Kalau menurut saya sih, tapi ada akibat dari media sosial, artinya di TikTok segala macam itu. Ya, saya yakin ya pasti sangat besar. Yang mudah-mudahan dengan yang diumumkan oleh Menteri Perdagangan kemarin akan mengambil langkah-langkah yang sekarang sedang digodok, mudah-mudahan bisa memberikan suatu harapan lah. Tapi Pak Haji sendiri jualan produk yang di pasar ini di TikTok Shop jualan juga nggak sih Pak Haji?
saya nggak jualan di TikTok karena sifat bahan. Kalau bahan ini Lihat langsung ya ya lihat harusnya. langsung. Tapi ada juga yang dagang di TikTok, ada beberapa. Tapi walaupun nggak di TikTok, di media sosial lain dagang, karena kita mengirimkan secara online. Ada juga kita kirim ke teman kita, di Facebook, di Instagram. Jadi di situ orang bisa lihat juga, bisa baca juga. Oh ini ada bahan ini. Jadi itu semuanya itu kan dipergunakan orang sekarang untuk dagang, untuk usaha. Tapi Pak Haji sendiri ada keinginan buat merambah di e-commerce lain atau di TikTok gak sih buat Iya secara tidak langsung, walaupun mungkin di TikTok belum saya, tapi di dunia lain, di media lain saya dagang. Saya dagang. Ini seperti saya bilang tadi kan, termasuk seperti Instagram tadi, seperti di Facebook. Ya pokoknya di dunia media sosial, ya saya kirim. Ya, saya punya ini. Itu kan dibaca oleh langganan saya. Nah, soal yang mau ada peraturan TikTok Shop dihapus gitu Pak Haji, kan satu sisi Pak Haji memang punya toko offline seperti ini, satu sisi juga ada mamanya Fuji juga suka jualan di TikTok, Fuji juga. Nah, menanggapinya gimana sih Pak Haji, setuju apa enggak sih? Kalau untuk dihapus saya rasa nggak apa-apa. Kita kan nggak boleh juga hapus secara gampang begitu saja. Soalnya kenapa? TikTok itu sendiri sekarang sudah banyak juga memberi kehidupan kepada orang lain. Jadi mungkin aturan yang perlu dibikin. Kalau menurut saya, kalau ditutup, saya sih kurang sepakat. Banyak orang-orang yang selama ini tidak berkembang dan tidak maju, setelah dia coba dagang di dunia media sosial di TikTok, sekarang maju. Banyak juga. Kita nggak bisa pungkiri. Jadi semuanya itu ada positif dan negatifnya saja. Cuman perlu aturan, artinya regulasinya perlu dibenahi menurut saya. Betul. Berarti Pak Haji istilahnya pedagang support pedagang juga nih ya Pak Iya Haji? harus mau offline mau online. Oh iyalah harus, semuanya itu kan agar semuanya kita kan berhak mendapatkan tempat yang yang dimana kita bisa berkarir, dimana kita bisa berkarya kan. Ya kalau sebagian mungkin dia nggak bisa dagang di Tanah Abang, kenapa? Karena di Tanah Abang dagang kan modalnya gede, harus sewa kios. Nah dengan di media sosial hanya dengan HP aja bisa kan. Jadi kita beri juga mereka peluang. Dan terus sebagian kan juga nggak bisa ke pasar, dia bisa di rumah sambil dia menjaga anaknya, dia bisa dagang. Ya kayak Omar di rumah, dia bisa sambil berdagang, menjaga cucu aja bisa ngapain daripada duduk coba aja kan. Jadi kalau untuk dihapus menurut saya kuranglah elok ya, karena sudah banyak berpengaruh terhadap hidup hajat orang banyak. Ini terakhir Pak Haji nih, di situasi yang kayak gini Pak Haji nih berhasil ya, maksudnya toko nambah kayak gitu. Saya nggak nambah. Oh sebenarnya ini juga udah dari dulu. Saya nggak nambah. Saya dulu banyak cuman sekarang ini aja bertahan. Oh berarti Pak Haji juga sempat ngalamin yang namanya toko banyak tapi beberapa harus dipilih. Iya. Karena ya seperti yang saya sampaikan tadi, kan sistemnya dulu kan sistemnya dulu. Saya dengan langganan saya. Artinya ada beberapa orang dan ada juga yang kontan. Tapi sistem dengan langganan saya yang lama itu kan saya utang. Nah, langganan saya dari 100 sekarang mungkin tinggal 15%. Yang lain ada yang sudah tutup kiosnya belum tikar, ada yang yang macet duit saya sama dia, sehingga saya nggak mungkin lagi mengasih dia. Jadi untuk apa saya buka? Nah Pak Haji tapi worry nggak sih, kan sempat yang ada yang ngambil dulu barang ke Pak Haji terus tiba-tiba tokonya tutup karena keadaan ya. Worry nggak sih nanti kalau misalnya ada yang baru lagi nih mau minta sistem kayak gitu ke Pak Haji? Nah kalau sekarang itu kita harus sangat selektif sekali, nggak bisa sembarangan sekarang. Dan benar-benar ya kita yakin dengan orang itu. Sistem dagang di pasar Tanah Abang nggak bisa lepas daripada sistem kredit. Itu kalau menurut saya. Tetapi harus dipilah-pilah. Mungkin dulu kita ngasih orang katakanlah sampai 60 orang, mungkin sekarang kita kasih cuma 3 atau 4 orang. Berarti harus ininya apa Pak Haji? Ada yang bisa kredit ke Pak Haji harus misalnya udah bikin toko berapa tahun atau gimana? Ya setidaknya mereka sudah orang lama dan sudah kita ya pandai-pandai kita menilai aja seseorang. Kita pandai-pandai menilai aja apakah orang ini kita bisa mempercayai dia atau orangnya ya itu insting. Yakin kita dengan seorang kasih. Kalau nggak yakin. Siap Pak Haji, terima kasih ya.
Haji Faisal, ayah Fuji ikut terkena imbas dengan kondisi pasar Tanah Abang yang sepi pengunjung. Menurut Haji Faisal, sepinya pasar Tanah Abang sudah terjadi sejak pandemi COVID-19 hingga saat ini. Otomatis kena imbas, kata Haji Faisal di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 16 September tahun 2023. Iya, Pasar Tanah Abang sekarang memang lagi sepi, sebenarnya sepi sejak COVID, ujar ayah dari Fuji ini. Terlebih, Haji Faisal yang memiliki toko kain, menjual barang dagangannya secara kredit ke pedagang pakaian jadi di Tanah Abang. Sistem kami di sini di Tanah Abang orang grosir kain menjual kepada orang yang punya kios di dalam jual baju, jadi sistemnya kredit, sebagian, terangnya. Kami jual dengan tenggat waktu umpamanya 1,5 bulan atau 1 bulan baru pembayaran dari orang-orang yang jadi langganan kita, lanjutnya. Namun, sayangnya toko-toko pakaian yang mengambil kain dari Haji Faisal itu sebagian besar gulung tikar. Ya katakanlah sebagian saya sih dari 100% yang saya kasih, 60% tutup, lanjutnya. Kondisi seperti itu berpengaruh pada Haji Faisal di mana toko yang mengambil kain secara kredit kepadanya kesulitan membayar. Duit saya ada pada orang. Saya duit sama orang di luar banyak sekali, lanjutnya. Kalau dia masih bisa bertahan, kita masih ada harapan bulan besok dia mau bayar. Kalau sudah gulung tikar, nah ini berisiko sama kita, tutup Haji Faisal. Seperti diberitakan sebelumnya, pedagang Pasar Tanah Abang mengeluhkan kondisi tempat berjualannya saat ini. Pasar Tanah Abang yang terkenal ramai dengan pembeli, kini dikabarkan sepi sejak pandemi COVID-19. Opa, ini kan dikabarkan Tanah Abang katanya sepi pengunjung nih Opa. Nah, Opa sendiri sebagai pedagang di Tanah Abang gimana nih? Merasakan hal itu apa enggak? Ya, Pasar Tanah Abang memang sekarang lagi sepi. Sebenarnya sepi Pasar Tanah Abang ini sudah semenjak COVID. Jadi trennya itu semenjak COVID menurun. Sepi. Sekarang jauh sepi daripada. Berarti Pak Haji juga kena imbasnya juga ya Pak ya? Ya otomatis orang dagang grosir seperti saya atau teman-teman saya itu kena imbas. Karena sistem kami di sini di Tanah Abang ini, orang-orang grosir bahan ini menjual kepada orang-orang yang punya kios di dalam, yang jual baju jadi, itu sistem kredit, sebagian. Jadi kami jual dengan waktu seumpamanya 1,5 bulan atau 1 bulan, baru pembayaran dari orang-orang yang sudah menjadi langganan kita. Bukan semuanya ya, sebagian. Terus dengan kondisi dia pas seperti itu sekarang sepi dan dia kadang laris kadang enggak, tentu pembayarannya ke kita macet. Nah jadi yang paling besar resikonya adalah kita yang dagang grosir ini. Yang sudah menjual dengan kredit itu diambil dulu, istilahnya barangnya diambil dulu dan pembayarannya agak sedikit terhambat. Iya, ya, terhambat, ya? Otomatis terhambat. Nah, syukur-syukur kalau dia masih bisa bertahan. Kalau dia sendiri tidak bisa bertahan, ya kita yang rugi. Yang pernah itu kita yang dagang grosir. Tapi penurunannya lumayan berasa banget nggak sih Pak Haji, apa tipis-tipis aja? Kalau untuk sekarang, ya berasa sekali. Sekarang penurunan itu udah jauh sekali. Bukan penurunan lagi mungkin. Ada yang udah banyak yang belum tikar sekarang. Dan masih ada yang bertahan itu sudah ya biasanya omset umpamanya 100, mungkin sekarang omsetnya 30. Jadi kadang-kadang biaya operasional aja kadang-kadang sehari udah nggak nutup ya Pak ya? Nggak nutup. Biaya operasional sekarang udah nutup. Jadi memang situasi sekarang sangat berat sekali. Tapi Pak Haji sendiri bisa bertahan gimana nih Pak Haji siasat-siasatnya? Apakah ada tips-tips tertentu apa gimana? Kalau orang seperti saya ini dagang grosir ini memang harus bertahan. Bagaimanapun kondisinya harus bertahan. Karena bagaimanapun juga kita sudah dengan orang-orang itu kan ada sangkutan. Kalau kita nggak bertahan, nah duit kita yang sama orang-orang langganan kita yang macet, artinya yang belum pembayarannya selesai. Kalau kita nggak ada, ya gimana nagihnya nanti? Nah kalau kita masih ada, nah sementara dia masih buka, dia masih bisa menyicil ke kita. Jadi dalam kondisi minim dengan kondisi yang mungkin biaya operasional kita nggak cukupi, kita harus tetap bertahan. Nah kita berharap langgan-langganan kita di dalam itu bisa membayar bahan kita yang diambil ke kita. Jadi masih menunggu. Berarti Pak Haji ada pengalaman yang tokonya yang ngambil bahan ke Pak Haji itu ternyata tutup gitu, udah tutup gulung tikar? Ya katakanlah sebagian, kalau saya sih
dari 100% yang saya kasih 60% tutup. Nah duit saya ada sama orang. Nah, yaitu cara ngejarnya gimana itulah, nih ya Pak Haji? disitulah makanya yang paling menanggung risiko adalah kita grosir. Karena memang saya selama ini dagangnya kredit. Ada sih beberapa orang yang artinya ngambil bahan dengan harga cash, ada juga. Tapi kebanyakan langgan-langgan saya itu belanja dengan saya sistemnya kredit sebulan setengah atau 2 bulan. Nah, kemudian terjadi situasi yang seperti sekarang yang tidak mendukung sehingga pembayarannya macet dan kita menanggung risiko. Ya syukur kalau masih dia bisa bertahan. Nah kalau masih dia bisa bertahan, kita masih punya harapan mungkin bulan besok dia mau bayar atau minggu besok dia mau bayar. Nah kalau dia sudah tutup gulung tikar karena kontrak tokonya sudah habis, mau diperpanjang lagi dia udah nggak sanggup kan? Nah ditutup. Nah ini yang berisiko sekali sama kita sekarang. Nah terus Pak Haji gimana tuh cara menyelesaikannya si pihak si toko itu ke Pak Haji sedangkan udah tutup dia? Ya sejauh ini saya tetap menagih ya. Tapi ya syukur-syukur kalau ada yang mau ditagih. Kalau nggak ada lagi yang mau ditagih, ya gimana? Terpaksa. Diikhlaskan. Bukan dong. Enggak, tetap saya minta. Saya minta. Tapi sejauh ini ya macet pembayaran dari mereka itu semuanya macet. Tapi berarti ada komunikasi di luar toko ya berarti ya kalau kayak gitu. Ya setiap saat ada komunikasi. Cuman untuk mengembalikan uang kita dengan kondisi dia yang sudah tidak buka kios sudah semakin berat. Jadi kita yang punya risiko. Tapi kooperatif waktu dimintai. Ya kooperatif lah. Tetapi ya karena keadaan dia nggak punya uang. Mau gimana lagi? Iya. Nah ada lagi yang paling berat masalahnya. Kadang-kadang dia punya utang ke bank. Jadi bunga bank dia harus bayar. Iya. Rumahnya udah kegadaian. Ada beberapa saya coba dia bayar sama kita dengan mengasihkan mobil. Ternyata mobilnya udah kegadaian sama bank. Akhirnya kita terpaksa ya pasar lunasan ke bank atau kadang-kadang ya kita nggak mau ngambil macam-macam. Jadi yang paling berisiko sekali sejauh ini adalah kita yang dagang grosir. Memang semuanya punya risiko sih ya, bukan saya mengatakan orang baju jadi itu ya berisiko itu sangat besar. Tetapi bagi kami yang dagangnya mengasih waktu tempo selama 1,5 bulan 2 bulan sekarang dan macet ini bukan sekarang aja, semenjak Covid. Oh semenjak Covid, berarti udah berjalan hampir 3 tahun ya Pak ya? Iya, karena saya dagang di sini kan sudah lama. Jadi sistem saya sejak dahulu seperti itu. Artinya ngasih barang tetap berjangka. Jangka, bayar, kasih lagi, bayar, kasih lagi. Pas Covid, mereka sudah mulai carut marut pembayarannya, sudah mulai macet. Dan macet sampai sekarang dan masih ada yang menyicil, kemudian minta tambah lagi barang karena kondisinya sudah mulai membaik menurut dia. Kemarin sempat kita kasih lagi, berharap dia akan bangkit. Dengan dia bangkit mungkin dia bukan bisa menyelesaikan utang lama, kita udah kasih lagi dikit-dikit. Ternyata kondisi sekarang tidak mendukung dan akhirnya ya sekarang tambah macet. Padahal sekarang ekonomi kelihatannya sih udah mulai membaik ya pasca Covid ya, terlihat ya. Tapi dalam prakteknya gimana Pak Haji? Kalau di soal dagang kita rasakan enggak seperti itu. Oh enggak sesudah semudah kayak sebelumnya. Sekarang beda kondisi yang sudah tahun-tahun yang lewat sebelum Covid. Jadi untuk menunggu stabil seperti sebelum Covid mungkin makan waktu lama. Jadi ini akibat dari Covid juga. Tapi Pak Haji sendiri menutupi gitu yang uang di luar. Kan ini toko harus banget berjalan kan Pak Haji. Iya. Cara nutupinnya gimana tuh? Saya ya banyak teman-teman ya, bukan saya aja ya, mungkin ada beberapa. Karena kita seperti yang saya sampaikan tadi, karena kita sudah sangkutan ada sama orang-orang dalam. Kalau kita nggak lanjutkan, mereka ya nanti macet lagi, tambah nggak dibayar duit kita kan. Jadi kita dalam kondisi apapun kita berusaha untuk bertahan, berharap uang yang ada sama mereka yang masih buka dia akan bayar. Dan itu kita kumpul. Jadi kita untuk mensiasatinya ya bagaimana caranya untuk bertahan, ya banyak di antara kita yang kadang-kadang kalau perlu pakai duit yang lain dulu atau duit dari mana saja.
apakah di mungkin sistem kerjasama dengan teman, atau umpamanya kalau perlu pakai duit bank dulu, yang penting kan bertahan. Memang kondisi itu sekarang seperti itu. Nyatanya seperti itu ya Pak Haji. Saya duit sama orang di dalam banyak sekali. Ada kabar lagi nih Pak Haji, katanya pasar sepi juga bisa jadi karena TikTok Shop kayak gitu. Nah Pak Haji ngeliatnya gimana nih? Kan mamanya Fuji juga kan jualan di TikTok Shop, gimana Pak Haji? Iya, kalau pengaruh media sosial sih ya pasti ada. Pasti ada. Malahan mungkin besar kali ya. Tetapi kemarin kan Menteri Perdagangan sudah menyampaikan akan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi hal itu. Namun demikian, untuk ini kan bukanlah akibat dari dari dagang di media sosial aja. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan adalah akibat dari rentetan masalah COVID dahulu. Ya, jadi sekarang terasanya. Jadi bukan tiba-tiba gara-gara media sosial itu. Kalau menurut saya sih, tapi ada akibat dari media sosial, artinya di TikTok segala macam itu, ya saya yakin ya pasti sangat besar. Yang mudah-mudahan dengan yang diumumkan oleh Menteri Perdagangan kemarin akan mengambil langkah-langkah yang sekarang sedang digodok, mudah-mudahan bisa memberikan suatu harapan lah. Tapi Pak Haji sendiri jualan produk yang di pasar ini di TikTok Shop jualan juga nggak sih Pak Haji? Saya nggak jualan di TikTok karena sifatnya bahan. Kalau bahan ini lihat langsung ya lihat langsung. Tapi ada juga yang dagang di TikTok, ada beberapa. Tapi walaupun nggak di TikTok, di media sosial lain dagang, karena kita mengirimkan secara online. Ada juga kita kirim ke teman kita, di Facebook, di Instagram. Jadi di situ orang bisa lihat juga, bisa baca juga. Wah, ini ada bahan ini. Jadi itu semuanya itu kan dipergunakan orang sekarang untuk dagang, untuk usaha. Tapi Pak Haji sendiri ada keinginan buat merambah di e-commerce lain atau di TikTok gak sih buat? Iya, secara tidak langsung, walaupun mungkin di TikTok belum saya, tapi di dunia lain, di media lain saya dagang. Saya dagang. Ini seperti saya bilang tadi kan, termasuk seperti Instagram tadi, seperti di Facebook. Ya pokoknya di dunia media sosial, ya saya kirim. Ya, saya punya ini. Itu kan dibaca oleh langganan saya. Nah, soal yang mau ada peraturan TikTok Shop dihapus gitu Pak Haji, kan satu sisi Pak Haji memang punya toko offline seperti ini, satu sisi juga ada mamanya Fuji juga suka jualan di TikTok, Fuji juga. Nah, menanggapinya gimana sih Pak Haji, setuju apa enggak sih? Kalau untuk dihapus saya rasa nggak apa-apa. Kita kan nggak boleh juga hapus secara gampang begitu. Soalnya kenapa? TikTok itu sendiri sekarang sudah banyak juga memberi kehidupan kepada orang lain. Jadi mungkin aturan yang penting. Kalau menurut saya, kalau ditutup, saya sih kurang sepakat. Banyak orang-orang yang selama ini tidak berkembang dan tidak maju, setelah dia coba dagang di dunia media sosial di TikTok, sekarang maju. Banyak juga. Kita nggak bisa pungkiri. Jadi semuanya itu ada positif dan negatifnya saja. Cuman perlu aturan, artinya regulasinya perlu dibenahi ya, menurut saya. Itu. Berarti Pak Haji, istilahnya pedagang support pedagang juga nih ya Pak? Iya, harus. Mau offline mau online. Oh iyalah, harus semuanya itu kan, agar semuanya kita kan berhak mendapatkan tempat yang yang dimana kita bisa berkarir, dimana kita bisa berkarya kan. Ya kalau sebagian mungkin dia nggak bisa dagang di Tanah Abang, kenapa? Karena di Tanah Abang dagang kan modalnya gede, harus sewa kios. Nah, dengan di media sosial hanya dengan HP aja bisa kan. Jadi kita beri juga mereka peluang. Dan terus sebagian kan juga nggak bisa ke pasar, dia bisa di rumah sambil dia menjaga anaknya, dia bisa dagang. Ya kayak Omar di rumah, dia bisa berdagang, menjaga cucu aja bisa, ngapain daripada duduk coba aja kan. Jadi kalau untuk dihapus menurut saya kuranglah elok ya, karena sudah banyak berpengaruh terhadap hidup hajat orang banyak. Ini terakhir Pak Haji nih, di situasi yang kayak gini Pak Haji nih berhasil ya, maksudnya toko nambah kayak gitu. Saya nggak nambah. Sebenarnya ini juga udah dari dulu. Saya nggak nambah. Saya dulu banyak cuman sekarang ini aja bertambah. Oh, berarti Pak Haji juga sempat ngalamin yang namanya toko banyak, tapi beberapa harus dipilih. Iya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kan sistemnya dulu kan sistem saya. Saya dengan langganan saya. Artinya ada beberapa orang dan ada juga yang kontak. Tapi sistem dengan langganan saya yang lama itu kan saya utang. Nah, langganan saya dari 100 sekarang mungkin tinggal
ya 15%. Yang lain ada yang sudah tutup kiosnya belum tikar, ada yang yang macet duit saya sama dia, sehingga saya nggak mungkin lagi mengasih dia. Jadi untuk apa saya buka? Nah, Pak Haji, tapi worry nggak sih, kan sempat yang ada yang ngambil dulu barang ke Pak Haji terus tiba-tiba tokonya tutup karena keadaan ya. Worry nggak sih nanti kalau misalnya ada yang baru lagi nih mau minta sistem kayak gitu ke Pak Haji? Nah, kalau sekarang itu kita harus sangat selektif sekali, nggak bisa sembarangan sekarang. Dan benar-benar ya kita yakin dengan orang itu. Sistem dagang di pasar Tanah Abang nggak bisa lepas daripada sistem kredit. Itu kalau menurut saya. Tetapi harus dipilah-pilah. Mungkin dulu kita ngasih orang katakanlah sampai 60 orang, mungkin sekarang kita kasih cuma 3 atau 4 orang. Berarti harus ininya apa Pak Haji? Ada yang bisa kredit ke Pak Haji harus misalnya udah bikin toko berapa tahun atau gimana? Ya setidaknya mereka sudah orang lama dan sudah kita ya pandai-pandai kita menilai aja seseorang. Kita pandai-pandai menilai aja apakah orang ini orang kita bisa mempercayai dia atau orangnya ya itu insting. Yakin kita dengan seorang kasih. Kalau nggak yakin. Siap Pak Haji, terima kasih ya.